dan salam kepada beliau. Apalagi hari ini adalah tanggal 2 Zulqa'dah. Di dalam Al-Quran 12 bulan, 4 bulan haram. Tak boleh bertengkar, tak boleh berkelahi, tak boleh berperang, tak boleh bermaksiat. Haram semuanya. Hari ini adalah bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti Rajab. Ingat, jangan sampai ada kita berkelahi, bertengkar, bersyawang, baik dengan kawan ataupun dengan anak kita, istri kita, mertua kita, atau mengangkat perang kita. Jangan. 3 bulan ini adalah bulan haram yang kita wajib menghormatinya. Kemudian pelajaran kita kemarin, kalau kita menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tanda bukti kita menerima hidayah dari Allah, pertama kita mau dibimbing dan mau membimbing. Kita mau belajar dan mau mengajar. Kita mau ditunjuki dan mau menunjuki. Kalau itu yang tersemat di hati, yang telah terancap di jiwa kita, tidak akan hilang lagi sampai mati, berarti kita dapat hidayah. Yang kedua, hidayah taufik liqabulil haq. Artinya hati itu tak pernah menolak. Cocok saja dengan yang benar. Asal kata Allah dan Rasul sahih, iya. Terima langsung. Kenatipun akal kita belum sampai memahaminya. Namun Allah yang katakan terima. Berarti kita dapat hidayah. Yang ketiga, hidayah itu bagi orang yang jahil selalu hilang. Itu hidayah taufik lisabat alal haq. Cocok aja hati kita menerima dan tetap dia sampai kiamat. Sampai mati. Tidak pernah hilang di otak kita menerima kebenaran itu. Tidak pernah membangkang dan tidak pernah mengolah. Kalau begitu saya olah dulu, saya tengok dulu, saya pelajari dulu. Tak pernah demikian. Berarti hidayah kita terima. Fa innahu iza hadahu hadza sirata, maka sesungguhnya apabila Allah telah memberi hidayah dengan jalan ini, kita dapat hidayah dengan siratal mustaqim. Bagaimana tindakan Allah? A'anahu ala ta'atihi. Allah bantu dia untuk mentaati Allah. Bukti kita dapat hidayah, Allah bantu kita untuk mentaatinya. Kita buka di jalannya. Lunak hati. Ini bilangnya a'anahu ala ta'atihi. Wa ala tarki ma'siyatihi. Mau hati itu meninggalkan maksiat kepada Allah. Kalau dah hidayah dah masuk, taatnya Masya Allah, maksiatnya berkurang. Falam yusibuhu syarran. Allah jamin dia tidak akan dapat kejahatan. Tidak akan ditimpa oleh kejahatan. Kalau hidayah sudah diterima, dah masuk ke hati, dan tetap bersemayam di hati kita, Allah tidak akan memberikan musibah yang besar di dunia. Wala fil akhirah, dan tidak juga di akhirat. Ini sudah jaminan. Yang kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami hasanat dunia dan hasanat akhirat. Jauhi kami dari api neraka. Orang yang telah tertancap 3 hidayah tadi di hatinya dan dia mau beramal dengan hidayah itu, falam yusibhu syarran, maka dia tidak akan dapat kejahatan di dunia dan di akhirat.
Tapi yang meluntur ke hidayah itu apa? Lakinna dzunub hiya min lawazi nafsil insan. Akan tetapi banyak dosa yang dempet dengan jiwa manusia. Ini selalu ini. Yang kadang-kala kita lari dari hidayah itu. Disebabkan apa? Lawazim an-nafsil insan az-dzunub. Banyak dosa. Dari dosa kecil menengah sampai besar. Lakinna dzunuba hiya min lawazimin nafsil insan. Kalau kita bikin syirik, gelisah hidup dan tidak mau taat sama sekali, tidak mau sholat, tidak mau zikir, kalau sihir terapakan, dukun sudah diyakini, syirik sudah terbikin, engkarnya luar biasa. Tidak mau sholat tahajud, tidak mau. Taat itu jauh. Kalau dah lari dari situ, berarti zunub banyak. Namun demikian Allah sebutkan wahwa muhtajun ilal huda. Akan tetapi yang namanya manusia tetap berhajat, butuh kepada petunjuk. Fi kulli lahzatin, setiap napas turun naik. Napas turun naik, manusia butuh hidayah. Wahwa ilal huda ahwaju minhu ilal akal wasyarab. Kebutuhan manusia kepada petunjuk ini lebih kuat daripada kebutuhan manusia makan dan minum. Dengarkan baik-baik. Coba dia bandingkan. Kebutuhan kita butuh kepada petunjuk itu lebih kuat daripada kebutuhan kita pada makan dan minum. Bagaimana memahaminya itu? Ya akhi, kalau dah hidayah dah hilang, gelap dunia ini. Yang dimakan itu binatang aja, tidak tahu halal haram. Kalau hidayah dah hilang, maka kebutuhan hidayah itu lebih kuat daripada kebutuhan nasi dan minum. Ini kalau dah hilang hidayah itu hitam negeri ini. Pandang itu hanya sejengkal. Akhirnya apa? Jalan pintas bunuh diri. Bahaya kalau ada hidayah itu hilang. Maka dibilang oleh para ulama kita, huwa ilal huda ahwaju minhu ilal akal wasyarab. Hidayah ini lebih dibutuhkan sekali pada makan dan minum. Kurang makan bisa puasa. Kurang hidayah tidak bisa puasa. Banyak makan bisa muntah. Banyak hidayah makin taat. Nah, Pak, kita tidak pernah merasakan itu, tapi kenyataannya ada. Laisa kama yaquluhu ta'ifatun minal mufassirin. Ada ahli tafsir sekelompok mengatakan, innahu qad hadahu. Dia kan sudah dapat petunjuk, apa lagi? Kalau sudah dapat petunjuk, tidak usah minta lagi. Kata setengah ahli tafsir, innahu qad hadahu, falimaza yas'alul huda. Kalau dah dapat petunjuk, kenapa minta lagi? Ya dia pelihara aja itu. Dijawab pertanyaannya, wal annal murada bi su'alil huda as-sabat au mazidul hidayah. Meminta itu bukan berarti kurang, bukan, tetapi meminta tambah, totokkan di hati hidayah itu, kemudian tambah hidayah itu. Ini kita selalu mengatakan apa? Allah tajalan jeli mau qatula, alhamdulillah. Apa minta jeleh? Pernah tak dengar? Hah? Tajalan je lo enggak longgok petang pagi tu alah tedu. Apa ngaji jeleh? Pernah tak dengar gitu? Dah cukup puasa Ramadan, dah cukup lah. Kenapa sunat lagi? Ya akhi, ini bahasa yang orang yang namanya angker jiwanya itu. Angker jiwanya. Padahal dikatakan annal murada bi su'al hidayah ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim. Seumur hidup minta terus.
Kita sudah dapat hidayah, ada Islam, ada iman, apa lagi? Lantas kita tinggalkan ayat ini, tak mungkin. Maksudnya as-sabat atau mazidul hidayah. Tetap hidayah itu di hati dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah itu. Ini maksudnya. Bal 'abdu muhtaj ila an yu'allimahu rabbuhu ma yaf'aluhu min tafasil ahwali. Bahkan manusia, hamba Allah itu selalu butuh kepada tunjukan dari Allah. Allah mengajar dia apa yang dia kerjakan dari perincian keadaannya. Tidak semua yang dia kerjakan itu hanya ada pahala. Semua yang dikerjakannya itu ada hidayah. Karena itu yang diminta oleh umat, oleh hamba. Wa ila ma yatawalladu min tafasilil umur fi kulli yaum. Bahkan kerja yang lahir disebabkan hidayah fi kulli yaum tadi, Allah manusia meminta agar ditambah. Wa ila ayyulhima ayyamal bihi. Allah manusia itu meminta agar dia diilhami oleh Allah untuk mengamalkannya. Karena kadang-kala ilmu banyak, hati kesat tidak mau mengamalkan itu. Ilmu banyak ditinggalkan ilmu itu. Bagi hamba yang betul-betul hidayah masuk ke hatinya, dia malah minta, ya Allah beri saya ilham untuk mengamalkan ini. Maka ulama kita ngomong, fa innahu la yakfi mujarrada ilmihi illam yaj'alhu Allah muridan lil amal bi ilmihi. Tidak cukup hanya sekadar ilmu saja yang dimiliki. Jika Allah tidak menjadikan orang itu ingin, keinginan yang ada sama kita itu Allah memberikan. Lil amal bi ilmihi, untuk mengamalkan ilmunya. Minta kepada Allah keinginan. Ingin aja tidak mengamalkan keamalan kita. Bukan hanya sekadar ilmu banyak, amal nak mau. Belum cukup. Belum masuk hidayah sebenarnya. Kalau ilmunya banyak, amal tidak ada, apa kata para ulama kita? Ya ja'aluhu Allahu qala wa illa kana al-ilmu hujjatan alaih. Orang yang berilmu banyak tidak diamalkan menjadi hujjah nanti untuk mengalahkan dia di akhirat. Itu yang membuatnya ke neraka. Hujjah alaih. Ilmunya banyak, tapi dia nak minta kepada Allah untuk mampu mengerjakan ilmu ini, dia akan menjadi hujjah terhadap orang itu, memasukkan dia ke neraka. Walam yakun muhtadiyan, dan belumlah dia orang itu dapat hidayah. Jadi kalau ilmu banyak, minta kepada Allah, ada rasa ingin saya, Allah ingin terus ke dalam hati saya untuk mengamalkan ilmu ini. Kalau hanya menumpuk di dalam amal tidak, dia akan memasukkan ke neraka. Hujjah alaih, ditimpakan kepada kita. Dan kita belum dinamakan muhtadian, orang dapat petunjuk. Wal 'abdu muhtad ila an yaj'alahu Allahu qadiran 'ala al-'amal bi tilkal irada as-salihah. Dan hamba yang dapat petunjuk selalu butuh kepada Allah agar Allah menjadikan dia mampu untuk mengamalkan dengan keinginan yang baik itu. Saya pernah mendengar salah seorang ustaz, doktor kita ngomong, manhaj yang benar adalah mengamalkan perintah Nabi, meninggalkan larangan Nabi, mengerjakan perintah Nabi. Tolong dijawab sedikit. Kita sesudah sholat maghrib tadi, yang diperintahkan Rasul apa? Istighfar, sudah itu, zikir, tahmid, tahlil, ya kan? Takbir, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dituntut kita oleh Rasulullah untuk berdoa? Tidak.
Jadi angku nampung kau sudah salat lima katur. Cabiok kata angku kata. Berdoa sama-sama lang kule. Dari mana dalil Pak? Kita dituntut oleh Nabi hanya zikir, tahmid, tahlil, takbir. Ada tuntut saya itu doa? Enggak. Kenapa antum berdoa? Dari mana antum dapat dalil? Antum dihantam oleh orang lah sudah sholat tu tidak ada doa, nepol dan nama deh. Adalah Allah Rasulullah ada nyuruh. Sudah dia takbir langsung dipindah sambil salat sunat. Kapan Rasulullah berdoa? Ketika sujud itu doa banyak doa. Rukuk perbanyak doa. Nah, kalau lama sujud lama rukuk. Ganti nanti sesudah salat. Kapan juga kita berdoa setelah salat sunat? Ada lah. Nah, coba entah. Salah na sobi itu betul. Hah? Jangan kau dulu nanti kan. Salah kan yang saya sebut itu atau betul? Coba tengok situ. Doa zikir sudah salat. Itu zikir sudah salat. Nah, kita ribut itu. Manhaj dah jelas selesaikan ini. Tak pernah kita meneliti seteliti-telitinya. Ya, saat benar itu. Bantah. Apalagi doa bersama. Dibawa oleh para imam, diambilkan bersama. Coba tengok. Salah ke saya ngomong itu atau benar? Ada buku doa situ. Wah, ada enggak? Zikir sesudah sholat. Coba tengok cek. Zikir setelah sholat fardu itu ada doa itu. Tengok. Buktikan. Ada enggak doa situ? Kalau ada, saya cabut kembali. Karena saya juga mendengar dari seorang dokter yang populer, guru kita dari Jawa sana. Ini zikir namanya. Ini masih zikir namanya. Allahumma inni a'ina ala zikr. Perbaiklah zikir saya pada engkau ya Allah. Masih tergolong pada zikir berdoa ini. Karena dikelompokkan dalam zikir sesudah sholat. Bukan doa sesudah sholat. Paham? Ini pendorong agar kita mau berzikir. Ya Allah, tolong aku untuk berzikir padamu yang elok. Dan bersyukur pada engkau elok. Dan memperbaiki ibadah kepada engkau yang elok. Tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatil muttaqin. Allahumma firli muslimin muslimat. Dah ada ini, dah ada. Nggak ada. Kalau tidak dibikinnya berdosa dia. Barangnya ada, tidak bikinnya. Arti salah nih kitab. Salah nih kitab. Cabut pengedarannya. Kirimkan surat pada beliau. Kenapa tidak ada doa? Sebanyak itu doa. Apa tuh? Itu manhaj. Dia tahu tak salafi. Silapi ni silap, tak salaf. Jadi kok togak aja sesudah itu ndak ada aja bongi. Hah, ngapo lo imam jenis kau nampak angkat tangan suruh solat. Deh, kosong je semua. Pindah ke lain. Sitan batik berdongkang. Kan dia? Pak Rizal. Iya nak. Antum hati-hati. Ini persoalan mana aja nih. Sibuk. Tapi kalau antum sholat tahiyat masjid tadi. Atau sudah rawatib gini antum. Situ letaknya doa itu.
Jadi malam hari berdoa kepada Allah. Tapi meletakkan yang fardu itu cukup dalam sujud rukuk, perbanyak doa. Alah temanung deh, nak lepas nak dongau gak ada selamu. Lah biasa sambil ada lang lah berdoa sesudah salat fardu. Mahan olok aji bau lo ci, kodum pulau sudah tu, azab. فإنه لا يكون مهتديا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا بهذه العلوم والإرادة والقدرة على ذلك. Kalau hidayah yang diminta, yang diberikan oleh Allah, bagaimana cara mempraktikkan hidayah itu? Ilmu yang harus banyak. Keinginan minta kepada Allah yang selalu kuat. Kemampuan untuk menjalankan itu. Ini taufik liqabulil haq, taufik lisabat alal haq, al-irsyad at-ta'lim lidilala. Itu dengan ilmu. Ini kalau lantun la salat assalamualaikum langsung untuk astaghfirullahalazim Allahumma antas salam wa minkas salam sampai la ilaha illallah wa la syarikalah. Salat jalankan salat sunat. Berarti antum dah mengerjakan perintah Nabi. Dan tambah aja lah tu. Kena ada ni saya korang dia. Kan dia? Adanya dah. Tu Yazid dah. Kim kan dia nak apa ada yang soalnya nomor. Tapi yang lain coba tengok yang lain. Ada tak kitab yang lain? Hah? Nganu diam? Canggih. Inyo je baru. Ya je baru. Iya, ko Indo oh. Yang ngaji Islami dulu ya. Hah? Atau ngaji Islami tu umpama tamu dakwah salam mulai ya. Masya Allah, lama. Antum lah lama tu ngaji. Sejak dulu masih isan dulu. Iya roh. Ndak mau dunden kau jauh. Oh, mau nggak ambil hadiah gitu? Kami beliin kau. Acalah mau tengok. Atau yang ditulis oleh para ulama Timur Tengah. Zikir sesudah sholat fardu. Ini dah ma'ruf. Kalau antum buka YouTube, ketemu itu ustaz kita yang ngomong. Jadi intinya jangan asal berdosa cepat minta hidayah. Asal berdosa cepat minta hidayah. Diperbanyak dan tetap di atas hidayah itu. Itu arti ihdinas siratal mustaqim, antum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن الإحصاء ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة. Dan masuk juga perhitungan dalam itu seluruh hajat manusia, banyak hajat manusia. Tidak akan mungkin kita hitung. Kebutuhan manusia itu sangat banyak. Tak mungkin kita hitung. Karena ini manusia selalu diperintah oleh Allah untuk doa ini fi kulli salatin, di setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Karena kebutuhan kita itu tidak bisa dihitung. Banyak orang tua sebanyak ambil di kepala. Dah bisa dihitung ambil di kepala. Allah nan bulu umur di badan leh. Allah bulu bati leh. Allah bulu janggut ko leh. Iya, ini keutamaan zikir, keutamaan doa. Ini zikir sesudah solat. Yang sabut zikir sesudah doa, sudah solat. Keutamaan baru ni. Pohon, kan dia lulus sekolah tu.
Lain suruh ini minta. Nah, itu tidak kan tamat SD petang lain juga jo. Lulus SD. Bodoh loh. Sibuk juga anak. Ya ada apa itu? Tidak kan masalah. Jadi bagaimanapun kita banyak ilmu, banyak segala-galanya, namun ihdinas siratal mustaqim itu jangan sampai tinggal. Itu pesan para ulama kita. Kenapa demikian? Wal muslimu mubtalan fi dinihi. Seorang muslim itu selalu dicoba dalam agamanya. Wal muslimu mubtalan fi dinihi. Seorang muslim itu selalu aja dicoba dalam agamanya. Mantap nak dia beragama ni atau hanya musim-musiman? Wa alaihi sabar. Menjalankan ini harus kesabaran diminta. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong hai kalian kepada Allah dengan sifat sabar dan mau menjalankan salat. Sabar salat itu borek kecuali orang yang khusyuk. Kodok dah lah, lebih kesabaran datang setan paknya langsung ke dia. Lebih kesabaran dia kau datang gua pak sekali. Tobang cek ke belakang. Sabut cindu berkolak. Hati buah abu. Alah masuk setan dulu dinya. Itu payah. Wa alaihi sabar wal tarkul isti'jal. Jangan copek-copek minta. Dikeperkenankan. Tapi dulu anda pernah dikabulkan. Awak nanya tahun kini so. 10 tahun yang lewat doa sampai kini belum dikabulkan Allah. Kata para ulama wa tarkul isti'jal. Jangan mustajil. Minta dapat sekali jangan. Minta terus. Minta terus. Imam Bukhari mengeluarkan hadisnya dari Khabbab bin Irt. Syakawna ila Rasulillah wa huwa mutawassidun bardatan lahu fi zillil Ka'bah. Pada satu hari kami mengadu kepada Nabi Rasulullah. Beliau sedang bersabar berbantalkan kainnya di bawah naungan Ka'bah. Kami ngomong qulna lahu. Para sahabat bertanya, ala tastansiru lana. Tidakkan engkau mintakan pertolongan kepada kami untuk kami ni ya Rasulullah. Mintakanlah pertolongan Allah untuk kami, untuk kita. Ala tad'ullaha lana ya Rasulullah. Tak pernah engkau mendoakan kami kepada Allah agar kita ini dapat pertolongan cepat. Apa kata Nabi? Qal kana ar-rajul fi man qablakum yughfar lahu fil ard. Dulu laki-laki sebelum kalian digalin lubang masuk, ditimbun, dipakau. Belum seberapa kalian menerima azab di dunia ini, belum seberapa kalian menerima cobaan di dunia ini. Dilenggal digergaji kepalanya. Fayuja'u bil minsar. Didatangkan gergaji ala ra'sihi, digergaji, terbuka bola dua kepala. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Tidak ada itu yang menghalang dia dari menegakkan agamanya. Sudah dibantai begitu, tetap Allah ahad. Ini kamu sini baru. Dah mengeluh pada saya, mintakan pada Allah. Umat sebelum kamu lebih dari itu. Wa yumshat bi imshatil hadid, disikek dengan sikek bosi kepala orang. Maduna lahmi, habis dagingnya, tinggal lagi tulang. Umat dahulu ma yasudduhu zalika an dini, juga tidak ada yang menghalangnya itu untuk mendekatkan diri padanya Allah dan menjalankan agamanya. Kalian seketik lapau babantin pula puasa. Ketek pun jangan sitan pun. Dia tak tahan lah ya. Makan jadi sekon. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banti je lah pokoknya. Lolok dia mah. Ketek kau jauh sitan bandi ke hamalatul Quran. Paniange. Tak tahan lah ya. Dia yang memanyang mati. Minum dan cakonya. Tak tahan seketik. Itu bagaimana manhajnya itu orang. Itu Pak Ujang tu.
Dah. Terus terang ya akhi, banyak kita macam itu. Dia peluk kita oleh isteri cantik. Udah anda hilang salat tahajud tu. Ya Allah ya Rabbi. Melebih je dia bang. Ya, apa melebih? Apa melebih? Kok urusan ini hingga seorang yang berkendaraan jalan kaki dari ibu kota Yaman ke Hadramaut, la yakhaf illallah, tak pernah takut kecuali kepada Allah. Kalau zaman dahulu, di zaman Abu Dzar Al-Ghifari, suku Ghifar, dari Mekah ke Madinah lewat pada suku Ghifar itu tidak akan balik lagi. Karena orang Ghifar itu jalan kaki menapak dari Madinah ke Mekah tolok mesin panik. Kuat kan tak? Tak apa terlompar. Mesin panik jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Berapa lama? Berapa jauh Madinah Mekah? 50 kilo. Awak mau mobil hasil kau mak je. Hasil dari Madinah ke Mekah ke umroh bahasa mobilnya. Tu deh angelin onde. Hilang juga. Ya manhat kita yang tabedo tu manhat pola beragama awak tu menipi manhat tentu. Cara Rasulullah beragama tu tak bisa kita ikutkan. Padahal disuruh. Makanya sahabat itu berbeda. Sahabat dah sampai ke dasar lautan yang kita di pinggir. Dia sampai ke air di pinggir apa namanya itu? Pantai, pikir pantai. Baru masuk, baru. Belum kita berada di dasar lautan. Untuk itu penting sabar tu akhi. Jangan antum ngomong alhamdulillah dah 5 tahun kau tak tinggi-tinggi pura salat jemaah. Entah temun tak tidak salat jemaah antum dah. Ya kan? Jangan itu persoalannya. Atau apa serigala yang akan menerkam dia, tak ada takutnya. Begitu para umat dahulu. Walakinnakum tasta'jilun, hai sahabatku. Antum sedikit cobaan dari Allah, jal pula minta bantu, minta tolong kepada Allah lewat saya. Jangan sabar. Wasabru huwa sabatu 'alal haq amama da'i al-hawa wasyahwat. Yang sabar itu adalah tetap hati ini di atas kebenaran di depan orang yang membawa kepada hawa nafsu dan syahwat. Siapa saja yang membawa kepada hawa nafsu dan syahwat, kita tetap di atas yang benar. Contoh kita eteknya korban. Siapa lah kan ni kulit jual dia lalu, boling ke tali. Dari mana antum dapat dalil? Boling kasoi. Daging korban orang dijual kulitnya boling kasoi. Ya akhi, dari mana antum dapat? Ini urusan dibagi kulit ditemo, tak ditemo, dimakan atau tidak makan, itu urusan dia, bukan urusan kita. Jangan kita pula yang mengatur apa nitia begini, harus begini. Dari daging itu diambilkan, dari hewan itu diambilkan. Dari mana antum beragama? Bulan Ramadan memikul boy sogan piti jalan 3 ibu mati biarlah Dari mana antum dapat duit? Qul li ahli balad kata Nabi. Makanan pokok negeri itu yang dizakat fitrahkan, bukan duit. Siapa nyuruh duit? Buka bikin. Bercelote lah penitia. Dong miskin ni kan anaknya boy jadi anaknya lepiti. Itu kan celote antum. Utsman bin Affan kayo, Abu Bakar Siddiq kayo, tak pernah dia berikan duit, tetap kormanya dia, gandumnya dia. Takut dia melanggar perintah Nabi. Awak berani ogo boy sekian, sekian. Bagi orang pemalas ibadah, pahala nak godang, ni kian. Udah.
terjadi simpang siur bahasanya karena manhaj tadi kurang. Terlanggar Faisal. Itu teko jangan tahu. Maklem boboy atau diboli. Boli di situ. Ya, alhamdulillah. Banyak yang kita langgar, banyak sekali yang kita, karena pola kita beragama itu menipis, tidak pernah menjurus pada Nabi dan para sahabat. Maka ditulis oleh para ulama, cepat. Sabar ahwa sabat alal haq amama da'i hawa wasab. Kita doa apa dah? Azan dulu ya. Azan dulu lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya as-salah. Hayya as-salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang janggal kadang-kadang kalau kita korban. Panitianya telah kita angkat orang banyak, tapi pembagian kerja masih kurang. Yang mengantarkan daging korban kepada mustahaknya belum terrealita sampai hari ini. Akan tetapi antum kasih kupon
kupon sebanyak-banyaknya. Datanglah orang fakir miskin tuh ke masjid, tempat pembagian daging. Kata orang kafir, oh ini rupanya kan kita garap. Nampak tuh fakir miskin datang tuh, tengoknya terus. Nabi ngomong tak begitu, antarkan panitia itu, panitia korban, panitia ambil zakat, antarkan ke mustahaknya. Bawa mobil kalian, onggok sama beri gini, ini orangnya. Jangan disuruh fakir miskin itu datang membawa kupon, gini, terus nampak betul loh orang fakir kita menada tangan. Ya akhil aziz, kita bergembira itu, si miskin ada tangan depan kita. Tak pernah kita memuliakan dia. Benar itu? Iya, salah tuh. Kalau 50 orang atau 30 orang panitia, 10 bawa mobil antarkan daging yang sudah kilo tuh berikan nama RW mana ke RT mana kan. Antarnya ke rumahnya. Ini yang manhaj yang benar. Jangan suruh dia gini-gini depan kita. Nampak oleh orang luar Islam, oh ini rupanya banyak miskin mah. Udahlah, akhirnya lentenir datang terus. Lentenir hari ini berapa banyaknya? Kenapa? Karena tahu mereka semiskin kita banyak. Kita sibuk dengan kupon. Mereka bantu itu, bayar 5.000, 10.000. Riba. Berapa banyak tuh mama rencana itu? Akhlak aziz, salah kita rupanya membina umat. Ambo PPLT apa tang mamakan apa nomor mie goreng. Datang orang bawa Honda, minta 10.000-nya TI, 10.000 TI. Apa dia? Utang pak. Kalau enggak macam itu enggak ada modal kami deh. So awak bergembira aja bu. Dan kawalah digarap deh. Kenapa kita selalu hanya santai di masjid, tak pernah menengokkan kita berjibaku seperti mereka. Mereka jibaku untuk memberi umat kita dosa. Kita diam aja. Itulah manhaj pentingnya beragama itu. Nah, kau ayo jadi dokek lagi ah. Angku jadi kalau apa semua tiang apa mau banting tiang jembut macam itu. Kolum poluru. Bayang kepada miskin bu. Pemuda sebanyak. Kami dulu pada luas 8 tahun, saya 8 tahun begitu. Zakat fitrah itu tunggu di rumah, antarkan oleh panitia zakat fitrah. Zakat mal antarkan. Nah ini Masjid Taubah ini contoh nih dakwah salaf di sini berkembangnya. Antum tolong panitia korban besok. Kini kan Zulqa'dah, sudah itu Zulhijjah, dan itu ada kita korban panitia siap mengantarkan kepada mustahak yang menerima daging. Coba, potri aja gitu. Kalau tidak nampak ada orang digarap sesudah itu oleh orang kasihnya utang bayar 5.000 sehari, 5.000 seminggu. Masuk ke rumah kita, makan ke rumah kita. Si kafir. Ya akhil aziz, berapa banyaknya? Dikampar begitu. Negeri sama-sama Mekah kok begitu. Uang riba berjalan. Langsam aja tidak ada kita tegur sama sekali. Kenapa? Kita sendiri yang salah beragama. Makanya Allah tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu. Alaikum anfusakum. Wajib kamu berjihad untuk melihara. Berjihad. Kita baca dalam tafsir, tengok situ ketua. Tengok situ ayat apa tuh? Surah Al-Maidah ayat 105. Surah Al-Maidah ayat 105. Enggak nampak? Dai, betul pakai coro. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum ay
ijtahidu fi islahiha. Berjibakulah kalian untuk memperbaiki diri kalian. Wa kamaliha, sempurnakan agama kalian di tubuh kalian. Wa ilzamiha sulukas siratal mustaqim. Dempetkan betul dengan jiwamu itu cara jalan ke siratal mustaqim itu. Jangan longgar. Fa innakum iza sallahtum la yadurkum man dhalla 'ala siratal mustaqim. Maka sesungguhnya kalian apabila elok kalian hidayah itu kalian berjalan kalian elok, ya la yadurrukum, tak seorang pun yang akan bisa memberi mudarat kamu anis siratal mustaqim, dari jalan yang benar ini. Pelok. Walam yahtadi ila dinil qawim innama yadur nafsah. Kalau orang tak mau peloknya, udahlah. Dan dia belum dapat hidayah kepada din yang qawim ini. Dan hanya dia akan memudarati dirinya sendiri. Kalau antum masih lengah dalam beragama. Wala yadullu hadza ala anna al-amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar la yadullu 'abdu tarkuhuma wa ihmalahuma fa innahu la yatimul hidayah illa bi ityan bima yajibu 'alaihi min al-amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dan tidaklah menunjuk akan ini atas sesungguhnya perintah bil ma'ruf, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, tidaklah memberi mudarat kepada hamba jika dia tinggalkan atau dia lalaikan. Fa innahu la yatimmu hadahu illa bi ityan. Kalau nahi munkar yang ditinggalkan tidak akan memberi mudarat kepada hamba, akan tetapi la yatimul hidayah. Tidak akan sempurna hidayah akan diterimanya. Amar ma'ruf ditinggalkan, hidayah tidak akan sempurna diterima. Naam, idza kana ajizan an inkaril munkar biyadihi wa lisanihi wa ankarahu biqalbi fa innahu la yadurru dalala ghairihi. Andaikan dengan tangan tak bisa, dengan lisan tak bisa, dengan hati juga engkau tidak akan bisa diberi mudarat oleh orang lain kalau hatimu tetap di atas hidayah itu. Jangan sekali-kali lemah keinginan, lemah iman, lemah segala-galanya, syahwat yang tinggi, hawa yang tinggi, habis tuh. Jadi apa artinya? Kalau lah dapet hidayah, dia pegang elok, jangan dia pelope, jangan gong-gong bau. Jadi di akhir zaman, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabid 'alal jamar. Akan datang satu zaman di umat manusia ini, orang yang sabar di antara mereka di atas agamanya seperti menggenggam bara api. Porek itu. Ya kan? Sabar kita di atas agama kita bagaikan menggenggam bara. Tak digenggam kita punya anak, digenggam sakit tangan. Namun tidak bisa dilepaskan. Kemudian Rasulullah mengatakan, lil amil fihinna mislu ajr 50 rajulan ya'maluna misla amalikum. Orang yang mau beramal di kalangan mereka pada hari itu, seorang yang bekerja beramal baik sama pahala dengan 50 orang laki-laki yang mereka beramal seperti amalan kamu. Sahabat berkata, ya Rasulullah, ajru 50 minna aw minhum. Pahalanya seperti 50 kami sahabatnya atau mereka? Qal bal ajru 50 minkum. Seorang yang beramal di akhir zaman, fitnah banyak, orang yang melalaikan semua manhaj, kita tegak kokoh sama pahalanya 50 orang sahabat yang beramal. Berarti fitnahnya besar tuh bojang. Dibalik Allah pahala 50 sahabat bakojo awak seorang di akhir zaman mempertahankan agama ini. Berat. Allah suruh tutup aurat, kita suruh balut aurat. Beda tutup dengan balut yang ku. Kalau tutup tidak apa malam-malam po godang dia kunci godang dia. Kalau balik dia kan nampak harus ada yang goyang tu dah.
Pakai lo celana ketat por itu, kulot le. Berjalan lo sore hari. Tutup aurat bukan balut aurat. Tu borek tu mata telanjang nengok tu lah. Ondiang siapa punya orang ondiang menahan mata ghadul basar payah. Maka kita bisa mempertahankan diri kita untuk jangan tersesat dalam pandangan sama 50 orang sahabat beramal itu. Nah boleh. Bak nyubayas dasman zina kini terbuka, tompe ada, uang nanawu, kesapanan ada, apa salah? Ini tahan deh doa. Sama pahalanya 50 orang sahabat yang beramal. Kan hebat. Itu pelok manhaj. Jangan agama awak aja. Itu pelok. Inilah yang pelajari kita. Masih ada lagi. Saya berusaha untuk 4 kali pertemuan tapi tidak bisa. Kita selesaikan nanti. Jadi baik-baikkanlah agama ini. Tauhid di pelok, akhlak di pelok, manhaj di pelok, akidah di pelok. Insya Allah kita dapat hidayah dan kokoh hidayah itu pada kita. Pahalanya besar. Dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.